Sebuah lineup baru yang nggak ditunggu-tunggu, tapi pas hadir disambut luar biasa. Kenalin, ini adalah Acer Predator Helios Neo 16. Sebuah gaming laptop yang luar biasa dalam segi spesifikasi dan dalam segi fitur-fiturnya juga komplit. Jadi gue udah pakai laptop ini selama 1 minggu dan langsung aja gue ceritain semua kelebihan dan kekurangannya. Let's check it out. Dalam segi spesifikasi yang ditawarkan laptop yang satu ini jelas bukan main. Bahkan menurut gua ngebut banget di kelas harganya, salah satu yang terbaik. Ya, prosesornya menggunakan 13th generation Intel Core i7 13700HX yang ada 16 core dibagi menjadi 8 efisiensi core plus 8 performance core yang sangat berasa ketika kalian pakai untuk edit video di Adobe Premiere. Contohnya gue udah coba dengan resolusi 4K 30fps, geser-geser timeline dengan full playback resolution bisa berjalan dengan baik tanpa adanya endet-endet, semuanya mulus dan bahkan ketika gue pakai render pun juga bisa berjalan dengan baik dengan waktu yang singkat. Bahkan kalau mau dibandingin performanya sama Intel 12th generation kemarin punya peningkatan sampai 28%. Sisanya untuk graphic card menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 dengan VRAM 8GB. Untuk RAM-nya ada 16GB DDR5 yang bisa dimentokin sampai 32GB karena tersedia satu slot kosong. Dan untuk storage menggunakan 1TB PCIe Gen 4 yang lagi-lagi masih tersedia satu slot kosong. Total bisa dimentokin sampai 2TB. Jadi dalam segi upgradability sangat fleksibel. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal performa gaming? Oke, gue coba 3 game. Pertama yang paling mainstream kayak CSGO 2 dengan settingan rata kanan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Pokoknya kalau misalkan kalian calon-calon e-sport ini jelas bisa diandalin. Kedua, game EAFC 24 dengan settingan rata kanan juga oke banget. Gua jarang merasakan stutter, udah efeknya banyak juga tetap bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir, kalau mau main game Minecraft dengan ray tracing yang dinyalain, itu selain view-nya bagus banget, tapi juga FPS yang dikasih sangat-sangat mulus. Intinya kalau kalian mau pakai untuk browsing-browsing doang, sampai edit video dan main game semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan catatan, semakin performa yang diberikan itu makin berat atau penggunanya makin berat, fan-nya bakalan terdengar sangat berisik. Jadi saran gua pakai headset biar pengalamannya itu lebih imersif sih. Hal yang harus gue apresiasi ke Acer itu ada di bagian desain. Ya, perubahannya memang nggak banyak, tapi kelihatan sangat jelas. Di bagian top lid ada kode-kode misterius yang cakep ketika kena cahaya, dan untuk logo Predatornya pun ukurannya nggak kegedean kayak si Helios, jadi kelihatan elegan. Di belakang ada aksen biru-biru terang, dan di dalamnya polosan aja dengan keyboard full size warna hitam yang tentu bisa nyala-nyala karena ada 4 zona RGB. Jadi kesan gamingnya dapet dan kesan elegannya pun dapat gak norak. Walaupun dalam segi bobot dan dalam segi dimensi gue masih bisa berharap Acer bisa buatnya lebih ringkas, dalam arti kata bisa lebih tipis dan lebih ringan layaknya laptop yang mementingkan portabilitas. Tentu dengan finishing doff mid yang gak gampang nempel sidik jari, karena sekarang ini kalau misalkan udah kena sidik jari ya agak risih bersihnya, mesti pakai kain microfiber. Tapi ya udahlah ya. Dan overall untuk build quality-nya menurut gue ini masih solid, walaupun di bagian tengah keyboardnya ada sedikit ambles, tapi nggak masalah, itu mesti ditekan agak dalam. Dan untuk portnya sangat-sangat komplit. Di bagian kiri terdapat Ethernet Intel Killer E2600, satu USB 3.2 Gen 1, micro SD card slot, dan jack 3.5. Di kanan ada 2 USB 3.2 Gen 2 Kensington lock. Terakhir di belakang ada charging port, HDMI 2.1, dan 2 Thunderbolt port USB-C. Jadi yes, ada micro SD slot. Ini menurut gua jelas makin komplit. Mantap. Kualitas layar laptop yang satu ini memang bukan yang paling bagus dan bukan yang paling akurat. Tapi gue senang bisa nyentuh 100% sRGB, jadi ketika dipakai nonton ataupun main game warnanya masih keluar. Apalagi brightness-nya pun support sampai 500 nits, jadi ketika dipakai di kondisi outdoor ya masih ngangkat. Dan ketika kena pantulan cahaya pun nggak terlalu reflektif karena ada lapisan anti glare. Dan ngomongin soal refresh rate 165Hz-nya,
ini mulus banget. Cuma dipakai scrolling, geserin kursor aja berasa banget mulusnya. Apalagi ketika main game FPS kayak CSGO berasa mulus. Dan ini ada support dari G-Sync plus Nvidia Advanced Optimus. Jadi tearingnya itu nggak terlalu kelihatan. Walaupun memang masih ada satu harapan dari gua untuk Acer, yaitu bisa membawa panel OLED di entry level gaming laptop mereka. Contohnya kayak Triton 300 SE memang lebih mahal, tapi panel OLED-nya itu sangat-sangat menggiurkan. Lanjut ngomongin soal desain, ini udah kekinian bezel atas, pinggir kiri, kanannya tipis walaupun di bagian bawahnya agak tebal karena itu untuk menopang engselnya. Ya, ini menurut gue masih cukup sturdy walaupun sedikit ngoplek-ngoplek, tapi bisa dibuka menggunakan satu tangan. Overall, layarnya ini mantap. Cocok buat kebutuhan content creation kalau misalkan kalian gak nyari color akurasi yang gimana-gimana, dan layar yang tajam juga. Mantap. Fitur-fitur di gaming laptop yang saat ini seperti yang bisa kalian harapkan. Dalam segi sistem unlock belum ada fitur Windows Hello baik fingerprint maupun face unlock. Jadi masih menggunakan PIN manual atau password biasa. Untuk speaker ada dua di bagian bawah kiri kanan dengan kualitas yang standar aja. Bassnya masih kurang berasa, speakernya pun kurang kenceng, jadi sangat gua anjurkan untuk pakai earphone ataupun headset biar pengalaman main game lebih imersif. Tapi so far kalau misalkan kalian pengen nonton rame-rame, ya masih cukup kenceng sih walaupun ya bassnya masih kurang nendang. Dan dalam segi koneksi WiFi udah support Intel Killer 6 AX1650 yang sangat efisien untuk dapetin full speed download ataupun upload sesuai provider kalian. Oh ya, gue suka banget untuk user interface dari Predator Sun sekarang di redesign jadi lebih gampang untuk pantau suhu laptop, fan speed, graphic card, sampai bisa nambah aplikasi buat quick access, dan tentunya bisa kalian mainin sensor RGB keyboardnya di sana. Jadi customization-nya lebih menyeluruh dan kelihatan lebih intuitif, interaktif seperti yang bisa kalian lihat sih. Terakhir, untuk ketahanan baterai di laptop yang saat ini memang bukan yang paling spesial, tapi ya masih bisa cukup diandalkan sih ketika dipakai browsing-browsing, nonton YouTube. Dengan performanya ditaruh di balance, bisa bertahan 4 jam lebih dikit. Tapi begitu dipakai mulai intens kayak ngedit video dan browsing-browsing nonton YouTube, ya bisa dapat bertahan 2 jam lah ya. Jadi pastikan kalian bawa charger kemana-mana kalau memang mau keluar. Tapi kalau misalkan lagi di rumah, di kantor, ataupun di studio, pastikan laptop ini selalu tercolok. Karena brick chargernya juga berat sih. Dan yang bikin gue seneng, laptop ini tuh sangat fleksibel karena ada 4 mode. Pertama, quiet. Jadi kalau misalkan kalian nggak perlu tenaga yang luar biasa, pengen menghemat baterai, dan fan yang nggak mau terlalu berisik, itu sangat cocok. Balance, ketika mempentingkan performa yang cukup ngangkat dengan fan yang juga nggak gitu bising, enak banget. Terus ada performance, memang fan-nya udah mulai terdengar berisik, tapi dalam segi tenaga yang diberikan bisa lebih kencang. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih gaspol, memaksimalkan semua hardware yang ada fitur turbo. Jadi benar-benar semua fan speed ya bisa ke-unlock lebih full potential, dan semua performa yang diberikan bisa langsung mentok. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang santai-santai, taruh aja di balance kayak gua, lebih enak. So guys, dengan harga 25.999.000, jelas ini bukan gaming laptop yang murah, tapi menurut gua worth it untuk dibeli, mengingat prosesornya mudah menggunakan Intel i7 yang ujungnya ada HX jadi maksimal performance, GPU-nya bisa dimentokin sampai 140 Watt MGP, jadi berasa overkill dengan fitur-fitur yang banyak. Walaupun memang ada 3 hal yang harus kalian antisipasi. Pertama, kualitas webcamnya itu di bawah standar, yang masih agak burik, speakernya pun juga kurang nendang, dan ketiga, untuk teknologi Windows Hello belum tersedia. Kalau tidak mementingkan 3 hal ini, langsung gaspol. Apalagi benefitnya juga banyak. Ada free Windows 11 Home, terus Office Home dan Student 2021, plus bisa dapat jaminan 3 tahun servis suku cadang plus 1 tahun Acer Priority Care yang mencakup accidental damage. Jadi sepede itu Acer. Gokil banget sih. Tapi gimana guys menurut kalian mengenai laptop yang satu ini? Coba komen di bawah. Barangkali ada yang udah pakai, coba share pendapat juga, karena itu akan membantu buat kalian yang memang lagi bingung. And as always, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share, like, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sekaligus nyalain lonceng notifikasinya. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.